Jadi gimana guys? Sebenarnya kau ini dulu mantan Wapres UIN. Ya enggak? Itu kan dikaliku dikaliku apa dinamika politik. Tidak, maksud aku tuh apa impactnya dengan keberlangsungan hidup hari ini gitu nah. Banyak kalau Orang anak UIN tuh dari apa semester 1 sampai semester akhirnya tuh ada nggak sampai 10.000 orang sekampus? 1 sampai akhir Iya, lebih lebih. hampir 20.000. Dari 20.000 orang itu kau orang nomor 2, walaupun kesannya tendensiusnya lebih ke nomor 1 ya. Ya, Nomor 2 itu kan gitu. cuma struktural kan. Enggak, itu fokusnya tetap. Itu Oh, kan tetap, profesional di dalam suatu organisasi. Tapi kan eksekutornya kau. enggak juga. Semuanya Oh, punya eksekutor. indeks. Iya. Gagasannya dari kau. Enggak juga. Itu kalau kau ngomong kayak itu narasinya seakan-akan aku pada saat menjabat aku lebih Kau tuh- tendensius untuk dari pres karena pres aku sosok yang menurut aku tuh memang seorang leader. Seorang leader ya. Siapa namanya? Iqbal Dinata anjay. Itu salah satu sahabat karib anjay. Ya, Aku berarti aku bukan gelarin dia tuh Gus Iqbal. Karena dia tuh sosok anak kiai. Next time kita ngobrol-ngobrol sama Anak kiai, Pak. dia. Kiai apa? Bisa kita ulik, bisa kita ulik. Pas Tidak udah memang orang sini. seorang kiai. Salah satu kiai. Nah, menarik nih. Bisa misalkan aku belajar Ustaz Abdul Somad junjungan kita orang Melayu misalkan ada. Iya. Nah, itu kan yang paling tenar hari ini kan Iya. sebagai pemuka agama. Bisa dia dapat gelar kiai itu dengan prosesnya mana coba? Waduh. Berat sih itu. Pak. Kiai Haji gitu ya, Rak? Biasanya Rak, kalau kiai itu kan Enggak lah. KH, singkatan gitu. Iya, rata-rata gitu. Kiai Haji gitu. Kayak Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, bisa dapat gelar kiai itu gimana? Kalau yai gampang nyarinya kalau yai. Sepengetahuan aku yang pendek nih, Pak. Nah, Kalau di Malaysia itu sudah ada sertifikasi. dari sertifikasi dari Sertifikasi dari Malaysia. pemerintah. Kalau di Malaysia, Oh, kalau dari Malaysia. tapi setahu aku kalau kita di Indonesia khususnya itu menjadi salah satu kultural orang Indonesia. Oh. Jadi Beda konteksnya sama Habib. Kalau Habib Ya, kan kalau memang Habib kan ada nasabnya. nasabnya. Oh, oke. Tapi kalau kayak Ustaz, ya itu salah satu dari kultural. Itu sepengetahuan aku yang pendek ya. berarti seandainya nih aku mau gelarin kan yang aku sering dengerin kalau ceramah Abdul Somad kan Ustaz Abdul Somad tuh. Nah, aku pengen gelarin Ustaz Abdul Somad Kiai, boleh berarti? Kiai aku panggil Ustaz Abdul Somad. Iya, itu dari situ sih awalnya. Kultural itu yang menurut ya mungkin dia lebih paham agama, pembahasannya ini gitu. Beda konteks yang ya kalau sekarang kan alhamdulillah udah banyak ya kayak yang dari santri, segala macam memang yang orang-orang hukumin agama itu kan dari masyarakat lebih sering ngomong Ustaz. Pusing aku. Gila. Ya itu karena kalau itu agak ini ya mungkin kita tunggu salah Iya, satu kita tunggu. Gus Iqbal yang bisa membahas itu lebih dalam. Suruh di sini. Iya, Saya insyaallah bisa kita. ngapu bisa sama-sama lah, seorang sih. tuh jadi kiai itu karakternya itu harus seperti apa? Betul. Klasifikasinya harus Betul. sebagaimana gitu. Habis pengetahuanku kalau Gus Sebagai anak itu seorang kiai. Karena kalau kita search di Google kan gampang. iya kalau Gus itu jadi anak kiai tadi Ning juga Oh, jadi kalau anak kiai itu dipanggil Gus ya? Gus Gus Dur? anak kiai. Oh, tapi anaknya Gus Dur apa yang kemarin kau undang siapa? Ning panggilannya Oh, nih manggilnya. Oh. karena beliau kiai juga Oh, kalau berarti kan bukan Kiai sembarangan, Kiai ya. Haji Abdurrahman Wahid Iya. panggilannya akrabnya Gus Dur Ya, oke. itu salah satunya gitu. Bahas yang tadi tuh kan kalau kau ngomong politik kampus kau juga pernah berdinamika di dalam kampus. Tidak pernah Dari punya segi jabatan konteks gitu. politik. Ya karena kan bukan jabatan struktural Iya. organisasi intra. Lah tapi kan secara ekstra itu bergengsi dan menurut aku kau kan tergabung di dalam gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia. Ya lah, Nasional. nasionalis. Ya. Iya, Bang. Gerakan Nasional Indonesia. Oh, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Mas, ya. siap di balik nasional. Jadi Kami tuh Hmm. orang yang menentang penindasan bangsa dan manusia atas manusia. Nah, marhainisme. siap. Marhainisme, nah itu sejarahnya lagi kita ngomong yang panjang. Kita ngomong soal politik kampus. Harusnya yang lebih ngelotok kau enggak.
Lu. Karena dalam kondisi ini ya, kau berkecimpung di sana 5 tahun. Enggak Hampir. lah. Apa pula enggak? Kau Iya kan? di Mapaba sejak semester pertama. Kok bahas apa? Kau kan memang dari Biru Kuning. Kau tadi nyebut organisasi aku sebelah organisasi kau. Oke. Nah, kalau di Mapaba kan sejak semester 1, ya kan? Berarti secara tidak langsung kau mau awal kila gitu, awal-awal tuh piye lah. Misalkan kita bahasanya hari ini ya, kecil-kecil lah masih. Nah, dalam perjalanan itu kan emang menuju kepada kau yang di hari ini pada demosioner itu, memang itu proses yang kau lalui sejak dini, sejak kau masuk dalam universitas tuh kau sudah memang Ya. memasukkan diri kau ke dalam mesin untuk menciptakan seorang aktivis gitu, Adus. Masukkan diri kau dalam mesin untuk menciptakan seorang aktivis ya. Kalau almarhum kawan aku tuh ada, aku melabel dia bukan aktivis lagi nggak, Jadi aktebal. Anja. Siapa tuh namanya? Almarhum sudah meninggal karena kejadian yang kita inginkan kemarin kan. Meninggal dia, yo sahabat Anda juga kan Iya, satu satu organisasi, satu satu fakultas. organisasi, satu jurusan. Enggak, jurusan beda deh. Beliau perbankan, aku manajemen. Wah, itulah buatnya. Ya itulah sama-sama belajar pada saat itu kalau kita ulik. Sudah belum mau jawab tadi. Apa impact paling besar kau sebagai fisik kau? Nah, Banyak. kau sebagai orang nomor 2 di antara 20.000 orang. Kurang lebih. Iya, itu kan cuma struktural sebenarnya. Ya, Kita benar. berorganisasi Tapi kan, itu. siapa yang tidak kenal kau dari itu gitu nah? Iya, tidak semuanya kenal aku yakin. Tentu banyak kawan-kawan yang apa sih itu, yang apatis tentu banyak. oke. Gitu. Nggak Tapi mungkin kan semua. secara langsung kan perputaran di UIN itu mulai dari apa namanya sesuatu yang sifatnya keluar, sesuatu yang juga sifatnya inner lah di dalam kampus sendiri. Secara tidak langsung, bukan secara langsung malah kau sebagai seorang praktisi di dalam, kau mengetahui konflik yang terjadi di dalam, kau juga menjadikan wajah dari unit itu di luar, gitu nah. Nah kan dalam perjalanannya itu cuman berlangsung yo kalau secara ADART kan 365 hari, Iya. ya 1 tahun ya kak, 1 tahun masa jabatan. 1 tahun masa jabatan kan kalau lebih dengan berbagai macam dinamika nih, yang pada akhirnya mencetak kau sebagai seorang sarjana. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sarjana ekonomi ya kak, makanya aku bilang ketika kau lulus siap membuat menjadi pelaku ekonomi makro dan mikro, Amin. menciptakan infrastruktur dengan printing money. Nah, kan saya bilang kan. banget anjir. Mestinya dalam perjalanan itu adalah semacam, aku berharapnya, tapi entahlah ada tanda makanya aku nanya. Impact yang kalau seandainya kau di situ ini tidak bakal terjadi, gitu nah. Ketika aku sudah lepas dari gelar kau sebagai mahasiswa hari ini, gitu nah. Apa? Ya kalau kita berbicara itu tentu banyak gitu. Karena kalau kau ngomong aku dari awal alhamdulillah ya aku ditatar di PMII ya khususnya gitu kan. Dari Mapaba, PKD sampai banyak proses yang sudah aku lalui hampir kurang lebih ya betul hampir 5 tahun lah gitu. 10 semester ya? Iya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita punya pasenya gitu kan. Tidak serta merta aku punya proses selama 5 tahun yang bergening di situ terus punya proses yang Cukup garis bawah itu. terlalu Apa istiqomah. impact paling besar hari ini, gitu? Apa? Relasi kah? Jaringan listrik dari balik kan? Jaringan kau ketika kau sudah jadi seorang sarjana kan? Atau intelektual kan? Atau entah, karena aku tidak pernah ada di posisi itu, makanya aku bertanya seperti ini. Lah kau juga pernah. Wah, aku tidak pernah jadi nomor 2 di kampus kan? Eh. Nah, itu masalahnya. Yang aku permasalahkan, jadi orang yang jadi wajah dari kampus itu gitu. Seandainya kau dalam masa jabatan itu, seandainya kau melakukan kesalahan, kan bakal dicap itu. Bener kan? Karena pemangku jabatan hari itu sebagai wajah paling depan seorang mahasiswa selain mahasiswa yang berprestasi ya. Nah, itu ketika sudah lulus kan mestinya menghasilkan suatu impact dalam diri lo. Apa efeknya? Efek secara positif maupun negatif kalau kau mau sharing. Berat ya. Positif dulu. Kalau kita ngomongin kau secara deskripsi positif dan negatif semua itu kan pastilah ada positif dan negatifnya gitu. Jangan kayak politisi dulu, jawab loh. Efek positifnya nih apa? Ya tentu yang paling aku rasain itu tetap pengalaman. Gitu. Pengalaman, kuliah juga pengalaman. Nah, iya, Yang selain ini kan dari punya proses yang berbeda dong.
kita di posisi itu tidak semua orang punya pengalaman itu. Benar. Nggak punya kesempatan. Nah, karena semua orang nggak punya pengalaman itu. Nah itu yang paling menurut aku berharga di dalam hidup aku, salah satunya aku pernah mendapatkan proses di posisi itu. Kalau kau berbicara skupnya tentang relasi, koneksi, suatu hal dampak positif dan negatif tentu banyak, dan aku udah bisa salah cerita satu positifnya itu satu, semuanya di sini, ataupun salah satunya sulit lah untuk mendeskripsikan itu. apa kan, entah kalau seandainya aku mungkin dulu kalau aku udah jadi wapres mungkin aku udah punya gagasan soal poin A gitu, nah atau kayak mana perspektif kau akan suatu hal berubah ketika kau ada di sana gitu, nah dan itu kan sampai hari ini bakal jadi jati diri nggak ujung-ujungnya. Yang paling pertama tuh aku bilang, yang pertama pengalaman. Aku minum dulu biar salah paham ya. Tapi secara general mungkin aku bisa aku mau tarik lah garis umumnya dah. Jadi aku bisa memandang sesuatu itu yang paling membekas dan menurut aku itu sangat berkesan, apapun halnya dah, apapun konteksnya, ketika kita ada di fase itu, kau bisa ngelakuin itu semuanya. Ketika kan dulu aku udah pernah ngebayangin aku bakalan di sana di titik itu, dan kau tahu juga cerita tentang dinamika itu. Tapi kayak mana ya? Ketika aku di posisi itu, ya alhamdulillah. Jadi aku lebih kayak, oh ketika pada saat kita di semester 1 kita melihat sosok presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa itu kan wah gitu ya. Wah, kagum gitu. Tapi ketika kita di fase itu, ya alhamdulillah semuanya itu sebenarnya tidak yang sewah yang kita bayangin, tidak segampang yang kita bayangin ngejalaninnya gitu, tidak serumit juga yang kita bayangin gitu. Aku potong bentar ya, itu Albert Einstein yang jawab. Jadi kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan suara. Makanya segala sesuatunya itu bukan Albert Einstein yang berbicara, tapi kan yang meneliti soal kecepatan cahaya kan Albert Einstein ya. Akhirnya ada kalimat yang nyebut ini, kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada kecepatan suara. Pada akhirnya sesuatu yang kita lihat itu akan tampak menarik sampai dia berbicara. Benar. Nah mungkin halnya sama kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Karena ya itu ada. Sebenarnya kan kalau kita tarik lagi ke pas yang aku bilang tadi, ada sangkut paut kata-kata yang sangat bekas dari aku waktu itu. Aku ingat itu kita ngobrol di atas motor, nak belok di arah ke mana mau belok. Kau ngomong, enggak. Apapun halnya, siap gak siap itu harus siap. Sebenarnya sederhana cuy. Sebenarnya sangat sederhana gitu. Kayak tapi itu kalau kita maknai, ya itu semuanya memang berjalan seiring gitu. Oke nih, ini tidak ada yang tahu dah Pak. Kita melakukan hal yang kayak gini. Mungkin kita nengoknya kayak sepele. Orang mungkin tidak tahu nih. Iya gitu kayak ampun. Sampailah kita di titik ini, kita belum tahu nih endingnya bakalan kayak mana, klimaksnya bakalan kayak mana. Tapi apa hal yang paling itu siap dan siap ya kita harus siap gitu. Itu menurut aku sederhana tapi itu kayak ini deep aja gitu. Jadi kayak aku mau pikir waktu itu ketika aku di posisi itu, ya aku alhamdulillah aku bisa tahu kayak mana sistematisnya, kayak mana problematikanya, dinamika yang aku lakukan, kayak mana aku membawa diri gitu kan. Kayak mana aku menghadapi suatu problem, kayak mana aku ya banyak hal jadinya gitu. Tapi yang paling membekas menurut aku tuh itu gitu. Jadi kayak wah, itu tuh kayak mana ya? Mendeskripsikan itu semua orang tuh bakalan bisa pada waktu yang tepat. Jadi aku punya salah satu kayak mana aku punya spirit yang baru. Aku tidak pernah takut untuk punya cita-cita yang tinggi. Apa yang kata Soekarno pada saat itu kan, bermimpilah setinggi-tingginya maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Aku bilang kau terjatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu ini marvenisme. Nah, dari hal itu aku menjadi mendapatkan salah satu afirmasi bahwasanya hal itu benar gitu. Dan aku udah ngerasain itu. Dan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Dan menurut aku sepanjang aku berpolitik sampai yang kau bilang aku di posisi itu, aku pikir ini bukan jeripaya secara personal aku baik gitu. Maksud itu kayak banyak kawan-kawan, banyak sahabat-sahabat, banyak senior-senior, banyak hal yang terlibat, dan aku berpikir itu salah satu
hasil dari proses. Jadi Itu sih yang paling posisi ini. itu ngebentuk polarisasi dalam kepala kau bahwasanya aku sudah pernah menerjang badai ibaratnya. Walaupun Jadi kecil. aku tidak mungkin terusik oleh klinis, gitu ya. Ayo, tidak sampai setinggi itu juga. Ya, Karena ini masih ibaratnya kan itu miniatur yang impactnya kecil. yang akhirnya ngebuat pola dalam kepala kau Nah, bahwasanya benar. yo apapun halang rintangnya aku bisa loh ngadepinnya. Hal yang dulu aku anggap gak bisa, Nah. sekarang bisa gitu dah. Betul. Kurang lebih dah. Iya. Tapi kalau kita ngomong kan soal kampus tuh kan miniatur negara. Nah, kalau kita ngomong dalam konteks yang lebih besar, kau setuju tidak dengan pendapat aku ya? Sejak dari dalam lingkup wahana pendidikan, kita ngomong. Ya, dalam hal ini perguruan tinggi, yang dimana kita menyebut itu sebagai miniatur dari sebuah negara. Makanya sebutkan dari ketua BEM itu pres, wakil ketua BEM universitas itu wapres, kalau di apa UIN mungkin dema Iya. ya, dema F beda. Iya. Nah, pembentukan ini kita tidak ada sebagai seorang yang sedikit banyak pernah hidup di dalam ruang wahana lingkungan itu, dalam lingkungan pendidikan seperti itu. Kalau aku bilang, yo orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai hari ini koruptor yang sudah terbukti bersalah, itu tuh terdidiknya sejak dalam kampus. Karena praktek korupsi nepotisme itu secara sadar dan tidak sadar itu terlaksana sebagaimana adanya dengan dogma yang ada di dalam wahana lingkungan pendidikan pada hari ini mungkin ya. Karena kita udah ada mahasiswa di kampus masing-masing, semoga itu ada perubahan. Amin. Nah, mereka itu terbentuk dogmanya sejak dari universitas. Karena gaya berpolitiknya itu nyaris mirip. Betul. Kalau pengen punya jabatan, berarti kau harus punya relasi. Kalau kau pengen punya kursi, berarti kau harus punya koneksi. Kalau kau mau punya koneksi, berarti kau harus bergabung di salah satu partai tertentu mungkin, atau salah satu organisasi tertentu yang basis masanya besar, yang bisa menghantarkan kau menuju suatu tempat yang dianggap pada lingkungan kampus itu adalah sebuah power, kekuatan yang bisa menunjukkan taji dan taring kau di sana. Nah, kalau aku bilang koruptor itu terdidik sejak dalam universitas karena gaya berpolitik perguruan tinggi hari ini yang kalau apabila tidak dievaluasi oleh mahasiswa-mahasiswa yang sekarang hari ini masih menjadi mahasiswa dan masih bergelut dalam politik praktis yang seperti itu tidak diperbaiki, maka koruptor itu akan lahir dari rahim pendidikan. Ya, setuju tidak kalau aku ngomong kayak gitu? Karena ini kan dari sisi persepsi aku secara kasat mata lah, karena aku tidak pernah ada di dalam itu. Iya, tapi kan kau juga berkecimpung di dalam ekstra. Tentu kau juga Terlepas sedikit dari banyak itulah. pernah ngerasain ini, makanya kau tidak bisa bahas dua hal ini kau sama-sama gitu di sini gitu. Ya, aku kan- Karena pas akan bertanya tuh kayak kau tidak pernah ada di situ, Pak. Kau tahu hal itu karena kau pernah ada di situ. Nah, Aku tahu hal itu karena aku pernah ada di situ. pengamat politik belum tentu pernah terjun ke dunia politik. Iya, tapi kan kau selaku ketua komisariat GMNI di komisariat hukum. Betul. Ya, oke. Dan itu bukan jabatan yang rendah, cok. Gitu. Itu hal yang bergengsi gitu. Nah, walaupun Yo. skupnya cuma organisasi, menurut aku itu hal yang sangat bergengsi gitu. Untuk hari itu, ya untuk perlu kau tahu lah. Aku tuh ketua komisariat pertama udah definitif nggak. Sebelum itu SK kami itu caretaker. Siap. Jadi kami tidak punya struktur organisasi yang jelas semuanya. Jadi ketika aku hadir dengan kawan-kawan, sampai kapan mau caretaker seperti ini? Berarti kita harus membentuk organisasi ini definitif sesegera mungkin supaya nanti kita punya gagasan, kita punya visi yang bisa disalurkan sebagai apa? Sebagai organisasi ekstra. Kita punya, ya kalau aku ngomong pada hari itu sebagai mahasiswa hukum, satu-satunya laboratorium mahasiswa hukum itu ya cuma organisasi. Kita ada kayak anak peternakan yang bisa Ya. mempraktekkan langsung ilmunya di lapangan karena punya labornya sendiri, entah kayak seperti anak pertanian atau kayak anak pendidikan yang bisa langsung terjun mengajar itu seperti apa. Iya. Terlepas dari peradilan semu, komunitas peradilan semu, terlepas dari magang-magang di firma-firma hukum dan lembaga-lembaga hukum dan badan-badan yang disediakan oleh instansi pemerintah. Aku ngerasa bahwasanya organisasi ini adalah tempat nuangan ilmu. Kita belajar konsep ilmu negara, belajar soal teori hukum, kita belajar soal teori kekuasaan. Ya, organisasi lah laboratorium dari mahasiswa hukum. Makanya saat dari itu kami
sekitar 9 orang cuman pada hari itu menganggap ini sebagai suatu urgensi dari marwah seorang marhenisme yang menentang penindasan manusia yang bilang tadi bangsa atas bangsa. Kita harus menegakkan keadilan minimal untuk diri itu sendiri dulu dengan cara menuangkan ilmu ini dengan cara berdiskusi gitu, punya event dan segala macam. Jadi ya sudah kita definitifkan ini pada hari itu yang kami mengadakan musyawarah komisariat dengan isi 9 orang, mana 8 suaranya adalah aku. Satu suaranya aku ngasih ke kawan aku. Suara aku yang enggak untuk diri aku sendiri pada hari itu. Nah, ya sudah. Akhirnya kan dinamikanya dengan kami 9 orang hari itu kan enggak sebesar basis kau. Nah, ya kan kalau kita secara basis nih, iya kalau kamu bicara basis kan itu, tapi kan yang kita ulik di sini bukan berbicara basis, nah, tapi lebih ke proses yang dijalani. Kan itu. Kan tadi kan ngomong soal apa namanya aku sebagai ketua komisariat terus kan, nah itu aku disclaimer tadi tuh. Oke, siap. Setelahnya aku nanya ke kau setuju tidak kalau seandainya aku nih yang pengamat dari seputar perpolitikan kampus itu menganggap bahwasanya apabila tren politik ini diteruskan ya aku yakin gitu lah. Bahwasanya koruptor itu akan lahir dari pendidikan malah. Tidak semua yang kau pikirkan hal itu juga bakalan kau pukul rata, tidak bisa. Ya bener kan. Kalau kau berbicara kakak, kecil, iya kalau kau berbicara KKN di kampus, pola organisasi yang ada mungkin KKN-nya gitu kan. Kayak mana ya? Ya mungkin tidak bisa terlepas karena sifatnya miniatur konteksnya. Kan konsepnya ke sana tuh. Miniatur itu kan representasi dari hal yang besar. Benar, nggak salah, gitu kan. Jadi kalau kau ngomong ada benarnya, ada mungkin benar. Karena kita tidak bisa menyetujui nih. Tidak bisa ya atau tidak. Kaget dulu, kau tidak bisa mendiskreditkan aku langsung kayak gitu, cuk. Kan gini, maksudnya gini. Kalau iya apa alasannya, tidak apa alasannya, gitu nah. Kau kira SCC? Enggak, maksudnya kan cuma sudut pandang aku kan. Iya, maksud aku gini. Kalau kau ngomong tidak, apa sebabnya? Ya udah bisa, kau main diskusi kayak itu udah bisa. Kau dengar dulu omongan aku nih, jawaban aku kayak mana gitu. Kalau kau ngomong kalau kau nanya ada betulnya. Tapi kalau kau ngomong aku tidak setuju akan hal itu, tetap tidak setuju. Gitu. Karena seyogyanya laboratorium pendidikan itu harusnya, apalagi kita yang ada di organisasi, ada apalagi kawan-kawan yang istilahnya itu melabeli dirinya ataupun dilabeli dirinya selaku aktivis, dia tidak boleh pupus dengan harapan itu. Gitu. Kalau kita di proses kita udah kayak skeptis dengan yang kau bilang bahwasanya generasi dari pendidikan ini bakalan memunculkan korupsi-korupsi di negara kita yang akan datang, berarti menurut aku ada salah di sana. Karena apa? Setidaknya harapan itu yang kita pupuk. Nah kayak manapun, seburuk apapun gitu, harapan itu yang harus kita pupuk. Karena seyogyanya itulah seorang aktivis. Kalau kita konteksnya seakan-akan dari organisasi, dari politik kampus itu bakalan memunculkan dan melahirkan generasi selanjutnya, ya kan? Di luar kampus ataupun untuk bangsa dan negeri ini bakalan melahirkan orang-orang yang melaksanakan KKN, aku menentang. Karena aku kita tidak pernah diajarkan akan hal itu. Organisasi selama ini yang kita punya proses panjang lebar tidak pernah mengajarkan hal itu. Di atas meja atau kalau kita salaman perundingannya di bawah meja, nah itu kan beda konteks pak. Maka gue bilang di sana kan, iya di dalam segi konteks politik kampus itu juga cakupannya luas, iya kan. Nah kalau kau berbicara tentang, jadi kayak politikus nih kalau ngomong gitu. Enggak, jadi yo aku kayak mana pak? Karena kau ini kan, kau berbicarakan ini hal yang serius ya. Karena ketika kita membicarakan hal yang ini, aku takutnya kawan-kawan punya stigma yang sama gitu. Bukan dalam artian ada nih banyak hal orang yang menentang tentang organisasi, banyak hal orang yang menentang tentang baik itu internal ataupun eksternal. Nah, jadi aku nanya kayak itu karena tidak semua mahasiswa itu ada di posisi yang seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang ada di posisi kayak kau nih, aku mengibaratkan kau nih, di hari itu, kami sebagai orang-orang yang tidak ada di lingkungan itu merasa, apa sih kerjaan kamu nih? Ya. Nah, jadi kayak kami berpikir, takutnya aku koruptor baru itu malah lahir dari orang-orang kayak kamu nih nak. Ya. Itu naik. Aku tuh mewakili keresahan orang ini. Jadi kau orang yang ngebuat figur yang ada di sana berarti menjawab barang ini enggak ya.
Nah, Nggak bisa kita terima dengan baik bahwasanya tuh dengan lugas kalau aku bilang. berarti kawan-kawan perlu tahu kalau bahwasannya tidak semua hal yang kita pandang buruk tuh ternyata Pasti buruk. itu hal itu buruk. Mungkin mereka memiliki wadah untuk tempat mereka beroperasi dari apa ilmu pengetahuan yang sudah mereka dapat di dalam kelas, atau memang suatu dinamika menuju proses kematangan berpolitik dan berbicara. Ya kan, hal Iya. itu ruang-ruang seperti itu kan tidak diciptakan dalam kelas. Nggak bisa ngobrol ngalur ngidul itu kan cuma bisa dilakukan di mendukung Iya. dengan kawan-kawan organisasi Warung kopi. dan segala macam Iya. kan. Karena kalau di kelas itu lingkupnya formal. Nah, mungkin kurang lebih ya apa yang kau sampaikan itu sama lah gitu. Jadi tentu kita punya prosesnya masing-masing ada. Kau punya proses di kala itu ya dengan posisi itu. Ya tentu kau juga pernah ngalamin ya banyak hal lah dinamik gitu. Kalau Tapi prinsip aku dari itu kenapa ada di tempat itu, di saat basis masa gerakan yang aku ikuti ini sangat kecil di kampus, aku punya sudut pandang maksudnya ya lebih baik aku jadi pengaikan ikan pari daripada jadi buntut ikan paus gitu kan. Nah pada hari itu ya, makanya hari itu melahirkan aku sebagai oposisi gitu kan, bukan sebagai orang yang mendukung petahana. Makanya pikiran liar ini tuh muncul. Nah kalau sebagai orang yang sahabat aku yang kuanggap ada di dalam situ, makanya lebih layaknya untuk bertanya ke kau, benar apa enggak yang aku pikirkan. Kalau kamu disclaimer memang enggak, berarti memang sudut pandang aku yang salah, dan kawan-kawan mungkin juga bisa membenarkan perspektif itu untuk menyegarkan suasana pikiran dia bahwasanya tidak selamanya dan tidak segalanya yang kita anggap sebagai negatif itu ya tendensinya juga cenderung negatif kan. Ya jadi yang paling sederhana itu Pak ya, kalau di kami ya secara PMI khususnya bertabayunlah sebelum menjustis. Anjay. Jadi lebih ya. jadi kayak lebih yo kalau memang ada keresahan, ada kebimbangan ataupun keraguan-raguan, yuk diskusi, ngobrol. Ketika ada yang, nah itu maksud aku gini. Jadi aku pengen yo kawan-kawan atau generasi adik-adik yang masih punya proses di sana, ketika punya stigma yang negatif ataupun hal-hal yang masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang aku bingung gitu, aku gelisah ya kan, ini kegelisahan dong. Jadi yo coba di kontak baik gitu, pasti orang tuh welcome gitu. Aku pun juga demikian. Kalau emang istilahnya kita ada waktu luang, kita lebih baik diskusi banyak daripada langsung menjustis. Oh ini gini, oh ini gini, oh ini gini. Jadi itu sih. Jadi kalau kita ngomong-ngomong itu sekarang kan lagi mau kontestasi 14 Februari kontestasi politik untuk menentukan ya pilpres lah Indonesia di tanggal 14 Februari tahun 2020. Makan udah ya? Boleh. Nah, dari 3 kandidat putra terbaik bangsa. Tidak ada putrinya soalnya. Kalau tidak ada putri. Maestronya ada putri. Maestronya gitu kan. Berarti itu meruntuhkan stigma feminisme ya. Bahwasanya kita hidup di negara patriarki ya. Waduh. Bahwasanya dalangnya seorang yang feminis ya kan? Ya, bisa dibilang ya. Kalau kita ngomong walaupun terus menjual nama bapak kan. Nah. Kok agak gelap gitu kan. Ya cuman ya it's okay lah kan. Tapi memang itu faktanya. Karena kan kita banyak Pak, apa yang bisa dibanggain dari seorang Megawati gitu kan. Banyak nih di artikel-artikel. Oh ada sekarang Pak yang bisa dibanggain dari Megawati. Megawati yang pemain voli di Korea. Itu Megawati beda tuh. Ya tapi kan Megawati juga gitu kan. Sampai ada yang ngomong kan, entahlah, aku baca komen-komen gitu kan. Emang ibu apa prestasinya selain menjual nama bapaknya? Banyak. Soal capres itu sejak 2014-2019 aku udah pernah dukung Jokowi. 2014 aku masih prematur sekali ngomongin soal politik, tapi secara garis besar kita sebagai seorang anak-anak melihat bahwasanya hal-hal baik di hadapan kita tuh kadang bungkusnya baik. Isi dalamnya belum tentu baik. Sama kayak kedondong sama durian. Jadi aku menganggap pada hari itu kayak Jokowi berbuat sama baik dua-duanya nih gitu nah. 14 tahun usia gue hari itu. Dan aku belum punya hak pilih suara. Ketika 2019 dan aku sudah punya hak pilih suara, berkontestasi lagi mereka berdua, berhadapan lagi dalam pemilu yang sama, dalam kontes yang sama, di atas forum paling tinggi di negeri ini. Debatlah mereka berdua. Ketika debat itu dilaksanakan,
Aku lebih cenderung dukung pada saat itu 01. 01 hari itu Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Karena pembawaan dia yang adem dan dia lebih menguasai Medan pada hari itu ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau dia petahana pada saat itu. Iya, dan belum ada sejarahnya petahana yang gagal kecuali Amin Rais ya. Oh, Nah, SBY menang 2 kali. siap. Beliau Pak Jokowi juga menang 2 kali. Tapi tidak ada Pada- sejarahnya. Pada tahun 2024 Tidak ada sejarahnya. petahana Orang yang Maruf Amin yang Oke, kita ngomong 2024 dulu. oke. Di 2024 ini kecamuknya lebih ganda. Wah, Kita yang sudah di kondisi lepas dari perguruan tinggi, sudah selesai sekolah, ya. kita bisa lebih menilai orang secara objektif. Nah, bukan subjektif lagi, bukan siapanya lagi, tapi soal apa yang digagas. Sebelum debat itu dimulai, aku lebih cenderung ke punya dukungan itu ke pasangan 03, Ganjar sama Mahfud. Selain Ganjar satu visi karena punya ideologis yang sama, ya kan? Sebagai pengagum Soekarno, dia membawa Mahfud, panglima perang paling tinggi negeri inilah, apa trennya pada hari Yang itu. telah melewati trias politika di negeri ini. Nah, sudah lika-likunya sudah luar biasa dan Emang the kita, bestnya Pak Mahfud. Anjay. kita ngomongin soal beliau, weh, siapa sih orang di pemerintahan yang berani segamblang itu? Nah, makanya jadi ngerasa kayak luar biasa nih pasangan yang ini. Ketika dia sudah gandeng itu keluar Prabowo memeluk Gibran sebagai wapresnya dengan segala hal cara yang dihalalkannya bagi sebagian orang hari ini, ya bagi aku sah-sah baik. Kalau seandainya aku yang ada presiden dan aku punya ambisi untuk jadi cawapres, aku juga bakal mengakali hal yang sama. Udah semua munafik lah, ya kan? Walaupun mungkin tidak semua orang kayak gitu. Siap. Tapi kalau dalam kondisi hal yang sama, dia sudah jadi wali kota dan dia sudah ngerasa, oh aku sudah hampir berhasil di Solo. Kita tidak usah munafik. Di Solo dia hampir berhasil, luar biasa dia jadi wali kota di Solo. berhasil sih. Ya sudah Luar biasa lah, katanya. karena memang dia dibilang menguasai Medan karena bekas bapak, dibilang dia juga asli orang sana, Ya. dan awal dari rintisan karir martabak dia juga mulai dari sana kan. Betul. Nah, dan dia kembali ke sana juga untuk menjemput ibu dari Janetes kan. Ya. Nah, dia kan balik ke Solo untuk menjemput Janetes dulu, dari Singapura dulu. Nah, pas balik, ketika debat dilaksanakan, aku tidak ada pernah berpikir bahwasanya aku bakal loyal, punya pemikiran maksudnya, wah, aku bakal dukung Anies nih sampai debat itu dilaksanakan. Ketika debat pertama, Gitu. Kan kau ngomong tadi ke Ganjar Mahfud sebelum debat, sampai debat dilaksanakan. sampai debat pertama dilaksanakan. Ke 01. Ya dengar dulu ini Oke. penjelasannya. Oke. Ketika debat dilaksanakan, aku baru sadar satu hal. Ternyata indeks literatur Indonesia rendah itu karena satu hal. Indonesia sama sekali tidak menghargai kecerdasan Indonesia. Kecerdasan berbicara sama sekali tidak dihargai di negeri ini. Karena orang-orang yang punya kecerdasan berbicara itu bakal bilang, bacot ya itu. Kalau bisa ngomong, kerja tidak bisa. Namanya presiden memang tidak kerja dia mikir. Itu alasan punya menteri 22 kementerian di bawah dia dan sekian badan di bawah dia. Dia perintah, kerja dia yang malah berpikir sama simbolis. Urusan keluar negeri, urusan ke dalam negeri, tanda tangan dan segala macam, menghadiri forum internasional dan forum yang ada di dalam negeri. Kan itu tugasnya pemimpin paling tinggi, decision making. Ketika dia buat keputusan bahwasanya kita harus melakukan pengadaan tanah, alasannya apa? Sesuai dengan teori A, teori B, sesuai dengan realita yang pernah terjadi, realita A, realita B. Ketika dikombinasikan realita dan teori, ternyata keputusan yang tepat adalah keputusan D. Ya. Oke, karena pengadaan tanah, bebaskan tanahnya. Kementerian Agraria lakukan pembebasan lahan. Siap. Dan bukan Anies yang melakukan pembebasan lahan. Dia tidak mesti membedah undang-undang pokok agraria satu persatu. Dia punya staf ahlinya di sana. Iya kan? Dia punya orang-orang yang ada di bidang itu. Memang tugasnya dari orang paling tinggi di negeri ini memang berpikir dan berbicara. Kan memang itu tupoksinya. Betul. Kalau memang menuntutnya kau tidak bisa kerja, lah presiden kerjanya apa? Memang menggagas. Orangnya harus punya gagasan, berarti harus jadi pemimpin. Ketika terjadi debat itu, kita melihat sama-sama lah mengamati dan menonton forum paling tinggi di negeri ini tuh. Iya. Debat itu, tidak ada forum lebih tinggi daripada itu di negeri ini. Bahwasanya seluruh gagasan yang disampaikan oleh beliau itu dijawab pakai perasaan.
Coba kau klasifikasi debat yang terakhir be. Ketika dia bilang ketika hampir setengah dari prajurit tidak punya rumah dinas, Menteri Pertahanannya sendiri punya hampir 340.000 hektar tanah. Nah, dijawab oleh si beliau Siapa? 02. Oh, siap. Mas Anies. Karena dia tidak punya lagi bahan untuk menjawab itu. Realitanya benar. Ketika 2019 dia debat dengan Jokowi pakai diksi yang sama. Makanya selepas debat dibuat forum di dalam partai dia bilang, dia ada yang bilang saya punya tanah 340.000 hektar, padahal salah, hampir 500.000 hektar kata dia. Dan semuanya itu HGU sudah diserahkan kepada negara. Oke. Tapi ketika kau ada dalam forum itu jangan meminta forum tandingan lain dong untuk mengakuisisi bahwasanya kau bisa menang. Oke. Dalam perdebatan ini. Kalau memang data jawab pakai data, gagasan jawab pakai gagasan. Aku tidak condong kemana-mana nih. Karena secara objektif. Tapi kan secara loyal. Maksudnya kan aku menghargai kecerdasan berbicara dia. Iya. Aku menghargai gagasan yang dia buat. Oke. Aku dan tidak menutup kemungkinan ketika siapapun yang menang nanti, gagasan si beliau ini akan dipakai oleh pemimpin yang menang. Paham nggak? Visi misi kita taruh mungkin 03 yang menang. Gue tidak menutup kemungkinan gagasan yang 02 01 ada yang dicaplok untuk jadi visi misi mereka sampai 5 tahun ke depan. Kan itu kurang lebih. Tidak ada menutup kemungkinan. Berarti ke dalam hal ini yang harus kita hargai apa? Ketika orang punya gagasan dan punya kecerdasan berbicara. Kalau mereka punya kecerdasan berbicara, berikan mereka panggung. Kalau memang mereka menghardik itu dalam konteks bertengkar dalam argumen, ya balas dengan argumen dong, jangan pakai perasaan. Ketika dia bilang bahwasannya ketika debat pertama tuh, dia bilang bahwasannya pemimpin negeri ini sudah menuju ke neo otoritarisme. Bahwasannya peristiwa ordal itu menyebalkan, dia bilang. Dijawab oleh 02 kan, katanya. Kalau memang negaranya otoriter, kau udah akan jadi gubernur Mas Anies, kata dia. Ya kalau memang gagasan jawab dapat gagasan. Kalau memang bukan otoriter, dia selaku petahana, dia selaku orang yang ada dalam pemerintahan, Menteri Pertahanan. Ya sampaikan kepada dia realita-realita yang di balik meja perundingan yang kami tidak tahu dan bisa disaksikan di media ini. Kasih tahu ke kami mana barangnya, mana sesuatu yang di dalamnya tuh ada. Kalau memang tidak yang kayak kami pikirkan, ya semestinya kayak gitu dalam logika aku yang paling sederhana ya gagasan balas pakai gagasan, argumen balas pakai argumen, jangan gagasan balas pakai perasaan. Nah, cuman itulah, bukannya aku berarti dukung 01, 02, 03, tapi ayolah, itu alasan kenapa negara ini peringkat 68 dari 70 negara indeks literaturnya paling rendah. Kita nomor 3 paling buncit, karena kita malas baca, lebih senang dengar, lebih senang menghardik. Sampai Sujiwo Tejo bilang lebih baik Indonesia ini dipimpin oleh orang bertangan besi. Itulah kalau kata aku, lebih karena itu forum paling tinggi di negeri ini, biarkanlah kami sebagai rakyat-rakyat yang kecil ini ikut menghargai orang-orang yang punya kecerdasan berbicara dengan melihat gagasan itu ternyata dibalas pakai gagasan ya, bukan pakai perasaan. Ternyata kalau kita punya argumen dengan data, jangan argumen juga dengan data dan fakta. Bukan argumen yang tidak tentu arah dengan bilang aku butuh forum lain untuk menyampaikan ini. Ayo kita duduk di suatu tempat, aku buka datanya. Kan lucu kalau hal yang seperti itu. Tidak perlu beliau nyapres, aku nyapres jawab jawaban yang sama aku juga bisa gitu nah. Walaupun aku terlalu jauh lah, jauh panggang dari api kalau katanya itu. Kalau untuk sampai di posisi itu. Menarik sih kalau kau ngomong kayak gitu. Wajar lah kalau kita bilang pada saat 3 kandidat putra-putra terbaik bangsa ini ya kita harus akui ya dari segi retorika Anies unggul. Ya aku juga mengakui hal itu. Tapi kan yang aku ingat satu sih dari Sujiwo Tejo pada saat debat terakhir. Aku nengok salah satu cuplikan dia yang sangat disayangkan pada saat debat terakhir itu satu. Orang itu menganggap Prabowo itu Menteri Pertahanan, bukan calon presiden. Dan dia disclaimer bukan dalam artian dia juga mendukung Prabowo pada saat itu. Aku ingatnya waktu itu. Jadi kalau aku tengok, iya kalau kita ulik lah walaupun ini mungkin banyak narasi yang dibawakan ke influence ataupun artikel bahwasanya 01 dan 03 ini kan selalu menyerang 02. Ya kan? Narasinya kan kayak gitu terus. Tapi kalau kita ulik di debat terakhir yang kau ngomong,
memang kalau aku tengok nih, banyak sentimen yang diserang itu secara personal. Bukan Contoh, banyak, salah satu konteks yang masalah pertahanan. Dia kan membahas tentang tupoksi dia selaku Menteri Pertahanan, apa yang telah dilakukan, sampai yang terakhir agak sampai menilai berapa kepuasan ini segala macam Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ya kan? bukan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu. Kementerian Pertahanan di bawah kendali Pak Prabowo. Iya kan kurang lebih gitu. Maksud aku, iya seharusnya orang itu sudah berbicara tentang visi dan misi, gagasan-gagasan yang dibawa dengan topik pembahasan debat itu tadi. Ya oke lah, kita berbicara debat, tentu narasinya bakal ke sana. Kalau kita banyak ngomong ya, contoh di Amerika malahan lebih parah. Tapi kan konteksnya di Indonesia itu tidak bisa bawa ke arah situ. Kita masih ketimuran, dah. Adab attitude tuh masih tabu gitu. Memang masih hal yang sangat apa ya digunakan gitu. Itu sih, jadi framingan si Prabowo seakan-akan kan kayak dia tersakiti, terzolimi, itu framingan yang banyak di sosial media ya. Terlepas memang mungkin dia tidak bisa hal yang kayak ngomong tadi, mungkin karena kalau aku tengok, iya, dari segi Prabowo-nya dia sudah 3 kali, 4 kali, 1 kali menjadi cawapres Megawati. Jadi gue pikir dia sangat petarung, Pak. Itu sih. Jadi kayak ya karena ngomong apapun per hari ini itu realitanya gitu. Itu seorang Prabowo Subianto tuh itu gitu. Bukan dalam artian kayak ya aku mengagumi Ganjar, Mahfud pasti gitu. Apalagi Anies dan Caimin gitu. Tapi kalau kita tengok konteksnya, kita tahu tupoksinya gitu. Kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing paslon gitu. Dari debat itulah menurut aku kita bisa menilai kita butuh seorang pemimpin bagaimana untuk bangsa ini. Itu sih kalau kita tengok. Kalau kau punya narasi dan punya pikiran bahwasanya negara ini butuh orang-orang yang kompeten dalam berretorika ataupun dari segi pembicaraan dengan tupoksi presiden seperti yang kau jelaskan tadi, tentu contohnya ke Anies. Ya kan? Tapi kalau kita punya narasi yang dimana kita pengen melihat sosok yang ikhlas untuk negara dan bangsa ini, mungkin kita bisa nengok di Prabowo. Nah, kalau ke Ganjarnya aku agak bingung. Narasi yang tepat untuk Ganjarnya apa selain untuk Prof Mahfud ya gitu. Dulu aku dukung Ganjar, Jujur ya, aku secara pribadi terlepas aku bisa memaknai dia apa tidak gitu kan. Aku dulu dukung Ganjar karena apa? Nah. Karena kalau 0102 kalau terkejut kan, waduh gitu kan. Kalau Ganjar terkejut, wadas gitu kan. Iya, tapi jujur nih bukannya kita lebih, tapi aku jujur nih aku bingung. Tapi kalau Mahfud jelas, siapa yang enggak kenal Prof Mahfud gitu. Orang yang telah melalang buana di bidang politik, sudah melaksanakan trias politika di dalam bangsa dan negara. Nah, tapi kalau untuk Ganjar ini bingung, Pak. Apa narasi yang tepat gitu kan? Kalau dia bilang untuk wong cilik itu kan salah satu slogan yang bisa aku bilang dipakai oleh partai PDI, Pak. Di Jokowi pada saat itu narasinya kayak gitu juga gitu. Kalau ada yang ngomong bahasanya, oh siapa yang bisa merepresentasikan bahwasanya presiden itu hadir dari wong cilik, dari orang-orang yang kayak kita masyarakat biasa, dari anak seorang polisi. Nah kalau narasinya itu terus yang dibawakan gitu, nah sampai kapan gitu? Ya bukan aku menjustis pada saat Jokowi itu buruk, tidak gitu. Tapi semua orang punya proses. Tapi menurut aku, jadi kalau menurut kau nih narasi yang tepat untuk Ganjar itu apa gitu? Itu tadi, karena gaya terkejutnya beda. Ya karena itu semua orang mungkin ya tahu lah gitu. Pada dia PD-nya pres pada hari itu. Kalau cara berunding mereka sebelum mendaftarkan diri ke KPU kan, Ganjar nih pengen dikawinkan silang sama si Prabowo. maestro politik negeri ini tuh, sama Prabowo. Ya, betul. Makanya sampai ketika dia datang ke Jawa Tengah, dia ngajak Prabowo dan membiarkan mereka di belakang di sawah itu tadi kan. Ya. Untuk ternyata belum selesai belum mereka berdua. Nah pada akhirnya Ganjar tetap pengen naik dan Prabowo juga tidak mungkin tidak naik lagi, umur 77 tahun dan ambisi terakhir dia untuk negara ini pengen lupa bangsa kan.
kita bisa lihat dari cara bertarungnya Prabowo. Dia benar-benar ingin bertarung untuk bangsa, cuman kita tidak bisa eh, berlari dari karakter diri kita. Dengan background militer seperti itu, menghabiskan masa muda untuk mengabdi untuk negeri ini, sampai dia pernah hidup asing di Yordania, ditarik kembali oleh Megawati ke negara ini. Terlepas dari dia salah ataupun benar, dia menjalankan perintah sesuai tugas dia sebagai abdi negara pada hari itu. Dan makanya pada hari itu dia sampai kehidupan pribadi dia yang teracak-acak karena kepentingan negara pada hari itu. Kita mengakui bahwasanya yuk, salah satu putra terbaik bangsa ini memang beliau. Iya. Nah kan hari ini yang nggak bisa ditimbang lagi itu, yang nggak bisa ditapikan lagi itu, memang lawan beliau ini orang yang sisinya memang betul-betul akademis. Jadi untuk mencari celah susah. Betul. Kalau pengen nyari celah untuk tidak salah selalu ada memang. Tapi memang sesulit itu dan blundernya selalu dilakukan oleh orang nomor 2-nya di 01. Iya. Selalu dilakukan oleh wakilnya. Iya. Nah, makanya ketika narasi penjatuhan karakter dalam politik itu tidak bisa dibangun kepada si presidennya, yang bisa dilakukan apa? Menarik rasa simpati rakyat yang mendukung dia kepada si 02. Nah, kalau 03 ini kan yang tersisa dari pendukung dia kan cuma pendukung-pendukung absolut dia. Yang paling kasihan aku panglima orangnya, Adian Apitupulu. Seberapa berasa kepalanya sampai dia sakit ke Singapura sana untuk memikirkan kayak mana cara memenangkan Ganjar. Sampai ketika dia kampanye dia bilang, kalau seandainya aku cuma punya satu suara dan harus milih DPR RI, Presiden, DPRD Provinsi, aku harus milih siapa? Di antara pilihannya Adian Apitupulu kah? Atau Ganjar Pranowo kah? Saya akan dengan tegas mengatakan saya akan memberikan suara saya kepada Ganjar. Karena presiden cuma satu, sedangkan ada 575 anggota parlemen. Dia bilang, bakal hadir adian-adian lain di Senayan itu. Tapi untuk presiden cuma ada satu. Dan saya akan dengan legowo memberikan Hak suara saya. suara saya yang cuma satu itu kepada Ganjar. Saking pusingnya dia untuk memikirkan kayak mana lagi taktik yang harus dimainkan. Karena 4 langkah lagi skakmat barang ini. Ya kan? Mereka menteri semua ya. Karena dia bingung, Cuk. Gitu. Dia pengen membawa keberlanjutan. Sekarang sudah diambil sama Prabowo. Dia nak ngambil perubahan sudah diambil narasinya oleh Anies. Dia ini kemana, Cuk? Abu-abuan ya. Iya, jadi abu-abu. Yang narasi waktu itu pas endorse pertama, bukan endorse ya. Lebih kayak ke awal sebelum Prabowo menjadi Gibran, dia mau branding bahwasanya baju hitam putih. Hah? Oh, Prabowo sebelum Prabowo menjadi dan Gibran bersama secara ini ya. Jadi dia bahkan sempat membranding itu bahwasanya baju hitam putih itu diberikan arahan oleh Pak Jokowi, hitam dan putih, jadi tidak abu-abu. Seakan-akan sekarang ini kayak paradoks dia yang menjadi abu-abu. Aku ingat betul pada saat itu dia masih baju kayak loreng-loreng dan sampai sekarang kan dia masih pakai itu hitam putih. Lebih condongnya beliau yang putih dan Prof Mahfud yang hitam. Nah, ada yang baju saks itu kan sekarang putih hitam tuh. Jadi konteksnya tetap putih hitam, tapi seakan-akan paradoks. Jadi kayak dia yang abu-abu gitu. Jadi kayak kematian langka gitu. Nah, ya entahlah mungkin ini salah satu apa ya, bidak catur yang dimainkan oleh para maestro-maestro di belakang atau kayak apa. Karena kalau aku pikir-pikir ya, kita yang di bawah nih yang nganggap mereka bertengkar. Mana tahu sehabis debat ternyata mereka WA. Sebelum debat itu mereka sering WA-WA-an. Nanti Prabowo nge-WA Anies. Nis, kau serang aku yo. Oke, Pak. Biar kau penengah yo. Oke, Pak. Nanti aku akan muji kau sekali, tapi nanti di ini kau serang aku. Oke, Pak. Nanti ketika sudah selesai di belakang layar, selesai debat itu, Prabowo ngechat mereka berdua dalam grup yang sama kan. Mantap nih, itu maksud aku tadi pagi dulu kata dia. Itu nian tuh, mantap nian kata dia. Mana tahu kan, kita nggak tahu kan. Politik itu kan, ya politik itu kejam dan begitulah bunyinya kan. Nah, kalau itu tuh sebenarnya itu kalimat itu kejam dan begitulah bunyinya. Nah, tapi kalau nih gaya berpolitik ya cara untuk memperoleh suatu hal yang kita inginkan. Dalam hal ini dalam konteks lebih besar suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan. Sederhananya Dan bagi-bagiku yang paling enak itu bagi-bagiku dengan penguasa. ya. Kalau memang bisa nyerempet ke
RI 1 semuanya punya tendensi menyerempet ke RI 1 semua. Kalau kita ngomongin 01, orang di belakang dia dekat sama 01. Kalau ngomongin 02, jangan diomongin lagi lah. Anak kandungnya jadi wakil presiden. Kalau ngomongin 03, partai pengusung RI 1 hari ini ngusung 03. Jadi ya, siapapun yang menang tetap Ya, tendensi arahnya ada ke sana. Irisannya- Walaupun kita nggak tahu apa yang balik lagi salamannya tuh, nempelnya tuh apa di bawah meja. Kan ini kita nempel di atas meja balik. jadi irisannya sama lah ya, hampir ya istilahnya itulah gitu. Tapi satu hal menarik, ya kan kalau kita nengok 2014, 2019 itu kan jelas duo posisi dan petahana. Kalau ini kan orang ini menciptakan 3 poros Pak. Ya kan, terlepas lah itu ada yang bisa bilang menjustis poros kanan, poros tengah dan poros kiri, ya kan? Ya tidak bisa dipungkiri juga Pak. Hal itu udah nampak dan terlihat. Nah, pertanyaannya menurut kau Pak, bakalan ada tidak rekonsiliasi setelah pasca pemilihan yang mungkin bakalan terjadi pada saat periode kedua tahun 2019 Prabowo melebur ke dalam kabinet Jokowi, dan tersisalah oposisi pada saat itu cuman PKS dan masuk Demokrat serta partai-partai kecil. Nah, kalau menurut kau nih, apa ending dari kontestasi pandangan kau? Kalau secara kasat mata dan dari masyarakat umum ini, apa yang kau ingin jawab soal rekonsiliasi setelah barang ini jadi suatu hal yang begini? Aku pengennya walaupun ini politik, walaupun ini suatu pertarungan, lakukanlah pertarungan yang fair, yang apabila nanti kalah kau bakal jadi oposisi, yang apabila kau menang kau bakal jadi petahana yang mempertahankan semua kebijakan itu, supaya negeri ini bukan benar-benar menjadi negeri yang demokratis itu. Yang kalau mengutip kalimatnya Pak Anies, tidak ada yang lebih terhormat antara oposisi dan petahana. Dulu sama-sama terhormat. Check and balance tadi, sama-sama sebagai penyeimbang demokrasi negara ini. Kalau punya kebijakan, gunanya si oposisi ini sebagai pemantik supaya diskusi ini hidup sebelum kebijakan yang dibuat. Betul. Tuh. Kalau dia mengambil sebagai satu contoh, jangan sampai ada undang-undang seperti IKN yang diskusinya itu dilakukan setelah kebijakannya diterbitkan. Nah, ketika kebijakannya sudah diterbitkan, baru diskusi itu dilakukan. Kita yang diskusi ini dianggap sebagai oposisi semua, kan itu kalimat yang disampaikan. Nah, nanti apabila terjadi pertarungan ini selesai, harapan dari aku sebagai masyarakat umum itu apabila siapapun yang menang, jadilah petahana yang mempertahankan kebijakan ini di depan oposisi. Dan apabila ada yang kalah dalam pertarungan ini, jadilah posisi yang sejati gitu, untuk negara ini. Biar negara kita ini suasana demokrasinya itu tumbuh dan bisa bertengkar dengan argumen. Jadi menurut kau baiknya tetap ada check and Secara balance, fair, dan check and balance. Kau tidak mengharapkan hal yang sama. sama sekali tidak. Oke. Berarti kurang lebihnya kau menginginkan hal itu. Ya, Berarti kau tidak pengen kayak salah satu tetap ada oposisinya tetap ada, tapi kan kayak kurang check and balance gitu. Nah, terakhir Pak, ini kan narasi yang berkembang sekarang ini kan untuk putaran kedua. Untuk putaran kedua, narasi yang dibangun per hari ini 03 akan rapat ke 01. Menurut kau mungkin apa tidak? Possibility politik itu selalu ada kemungkinan kak, kalau bagi aku ya. Karena siapa yang sangka juga dulu ketika Prabowo dianjak jadi Menhan dan dia mau. Apalagi hari ini tahapnya masih dalam pertarungan. Kalau memang tidak bisa kita memenangkan dengan satu ronde, harus menang dengan 2 ronde, berarti harus ada salah satu pasangan yang keok, dan salah satu pasangan itu harus jadi tim medis untuk tim yang lain kan. Nah, lebih cenderungnya dengan cara politik yang sama, atas dasar sakit hati yang mungkin kita rasakan sebagai masyarakat umum ini tadi karena mengamati dari luar secara kasar, ya mungkin PDI Perjuangan merapatnya bakal ke 01 mungkin. Siap. Tapi tidak menutup kemungkinan juga merapat ke 02 kan? Ya karena kalau kita tengok sih sebenarnya secara historis kalau kita tengok kemungkinannya malahan 03 bakal merapat 02. Nah,
Kalau dari segi Kalau itu lebih kemungkinannya lebih tinggi ya. kemungkinannya lebih tinggi lah gitu ya. Oke. Ya, mungkin itulah salah satu pembahasan tentang dunia perpolitikan yang sangat sederhana mungkin Pak. Ya harapan kita sama-sama siapapun yang jadi tetap ya, ada tetap oposisi dan petahana yang seutuhnya. Ya dah. Apalagi Sebagai negara instrumen-instrumen kawan-kawan mahasiswa yang iya yang seyogyanya memang dia menjadi oposisi sejati siapapun pemerintahnya, siapapun petahananya. Tapi satu hal Pak, menariknya dari mahasiswa. Terkadang dia tetap menjadi salah satu instrumen oposisi sejati. Terkadang takutnya Pak, oposisi sejati yang dimaksud itu tergabung menjadi orang-orang yang menjadi oposisi di pemerintah. Seharusnya itu tetap dipisahkan menurut aku. Karena ketika hal itu tergabung, maka idealisan kita di dalam seorang mahasiswa sedikit banyak kita akan menjadi begitu. Walaupun itu kita tetap dekat dengan oposisi secara pemerintah. Karena beda instrumennya Pak. Nah, bro bumi, nah terakhir beda. Kau juga nak balik ke Jogja ya mungkin kau udah tahu nih waktunya kapan lagi mungkin bisa ke Jambi atau next time aku sama Anang bakal ke sana ataupun pas main atau kayak mana ya qadarullah semoga ada rezekinya bisa ketemu pas kau wisuda kayak mana gitu kan. Aku pengen lah dengar sedikit kau membacakan puisi karena sepengetahuan aku kenal sama kau tuh salah satu orang yang apa ya, pandai lah dalam membuat suatu puisi ataupun diksi-diksi yang menurut aku kau tuh emang kawan aku yang paling bestnya anjay gitu kan. Dado kawan aku yang lebih dari kau nih belum ada, ini bukan ngejilat karena gak ada yang tahu Pak sepanjang kita berjalan aku, kau, Anang, kawan-kawan yang lain juga pasti tentu punya prosesnya masing-masing. Untuk di sesi inilah mungkin tidak terakhir tapi istilahnya tuh gak tahu next time kapan lagi kita bisa sama-sama untuk konten gitu kan. Qadarullah semoga harapannya tetap bakalan sama-sama untuk kita buat lagi gitu kan. Cuman istilahnya cukup waktunya cukup lama gitu kan. Terakhir cobalah sedikit kau berikan lantunan puisi kau. Aku pernah nulis puisi itu tanggal 18 Mei 2022 pas aku ngekos di Jawa Tengah. Aku ngerasa bahwasanya infrastruktur negara itu tidak cukup seimbang. Jadi aku menuangkan keresahan aku tuh ketika aku di tengah kereta aku nulis kalimat yang ala kadarnya. Judulnya Kencana. Di suatu hari yang sejuk nanti, aksesibilitas infrastruktur perjalanan di seluruh penjuru negeri ini akan tertata rata. Akan melesat dengan kecepatan peluru, kereta api dengan rel yang belum berkarat dari dan menuju Bengkulu. Kereta yang akan mengawali perjalanan dari stasiun Aceh dengan pemberhentian di Kepri, Kerinci sampai ke Waikanan. 7 keturunan dari hari ini akan terheran-heran sembari mengusap kepala mereka. Tubuh dan pikiran muda mereka akan menerka. Bagaimana orang tua kita dahulu memulai perjalanan? Dengan nada miris meledek, apakah dahulu kala tiket menuju Atlantis telah habis? Anjay. Siap. Emang gak salah. Guys, selamat berjuang di kota. Kalau kayu jangan lupa aku. Masya Allah, pastilah Pak. Oke, terakhir aku ingin ngutip salah satu adagium Pak. Mungkin aku bukan orang hukum, tapi sedikit banyak aku mengagumi adagium kan. Fiat Justitia Ruat Koin. Meski esok langit akan runtuh, dunia akan musnah, keadilan tetap harus ditegakkan. Terakhir, terima kasih untuk Diksi Victor yang telah mensupport bukan acara lebih kayak ke konten kami. Harapannya semoga kedepannya terus disupport. Ya begitu ya. Oke.